Ibu kota Nusantara digadang-gadang akan memiliki infrastruktur listrik yang bersih dan juga berbasis teknologi modern serta energi terbarukan yang tentunya ramah lingkungan. Lantas bagaimana kesiapan PLN untuk menyuplai atau menyokong Ibu kota Nusantara dengan energi hijau? Kami akan membahasnya bersama Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo. Apa kabar Pak Darno? Kabar baik. Baik, Pak Darmo sebagai BUMN yang menyuplai kebutuhan listrik di Indonesia, bagaimana rencana di IKN ke depannya? Untuk mendukung sistem kelistrikan di IKN, kami membangun sistem ketenaga listrikan dengan konsep yang with the state of the art of technology. Jadi pertama adalah smart, gitu ya. Ini smart. Pertama, kebetulan pada waktu itu kita melakukan revitalisasi di Istana Kepresidenan di Jakarta. Kami membangun suatu sistem menggunakan SCADA yang tercanggih, menggunakan suatu pattern recognition, kemudian load balancing-nya itu menggunakan suatu artificial intelligence, reliability-nya menggunakan suatu juga artificial intelligence, kemudian juga kami membangun smart pembangkit, smart transmission, smart dispatch center, smart distribution, smart city, dan ada smart home-nya. Sehingga memang khusus untuk IKN ini, kami mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di dalam diri kami. Di dalam kekuatan sebagai PLN, sebagai institusi, dengan partner-partner kami yang mendunia ini, kami merancang suatu sistem ketenaga listrikan extremely with the state of the art of technology menjadi smart system of electricity. Itu yang pertama. Nah, smart saja tidak cukup karena ini adalah simbol kebanggaan rakyat Indonesia, di mana Bapak Presiden Joko Widodo acara 17 Agustus 2024 akan dirayakan di IKN. Nah, untuk itu pertama adalah pada waktu perayaan 17 Agustus nanti listriknya haruslah listrik hijau. Maka kami merencanakan baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, seluruh listrik dari Ibu Kota IKN Nusantara haruslah berbasis pada energi baru dan terbarukan. Listrik hijau. Maka ini kami besok ada peletakan batu pertama bahwa program untuk membangun 50 megawatt peak energi surya kami mulai dan direncanakan akan diselesaikan pada bulan Juni tahun depan. Yang artinya pada waktu bulan Agustus nanti listriknya sudah listrik hijau. Ditambah sudah selama beberapa tahun ini kami memetakan seluruh potensi dari energi baru dan terbarukan di sekitar IKN. Dan satu persatu kita bangun pembangkit listrik berbasis tenaga hidropower. Yang saat ini memang di tahun 2025 beban hanya sekitar 100 megawatt, kemudian berkembang di tahun 2030 menjadi sekitar 1000 megawatt. Itu semua kami penuhi dengan 100% berbasis pada energi bersih. Nah, kemudian juga kami membangun sistem yang beautiful. Bagaimana sistem ketenaga listrikan ini biasanya pemandangannya kurang cantik. Ada Gardu Indo, kemudian ada sistem SCADA-nya, ada sistem backup-nya. Biasanya pemandangannya kurang cantik, tapi kali ini kami merancang dengan sangat special design, di mana sistem ini akan sangat beautiful. Bahkan di powerhouse-nya untuk IKN ini tidak akan terlihat. Kami akan membangun suatu sistem yang berbasis pada gedung-gedung di bawah tanah. Jadi peralatan listrik kami taruh di bawah tanah, sedangkan di atasnya akan menjadi seperti taman yang sangat indah. Jadi di sini ada smart, kemudian ada green, ada juga beautiful. Nah, tentu saja ini berhubungan juga dengan gaya hidup dong. Gitu. Kalau kita berbicara gaya hidup, sistem transportasi di IKN ini bukan lagi berbasis pada fossil fuel transportation, tetapi berbasis pada electric
transportation. Ada electric vehicle, ada sepeda motor pun berbasis pada listrik. Untuk itu kami membangun suatu sistem digital yang memudahkan, memanjakan para pengguna mobil listrik dengan motor listrik ini bisa beroperasi dengan sangat nyaman di IKN. Artinya bakal ada SPKLU yang bisa ditemukan dengan mudah di sana begitu Pak? Nah, jadi satu, pertama, untuk setiap mobil listrik kita pastikan akan tersedia digital home charging. Itu digital home charging, di mana listriknya pun 100% berbasis pada energi hijau. Jadi tidak akan ada emisi baik di pembangkit kami maupun di mobilnya. Nah tentu saja dengan digital home charging ini mereka dengan sangat mudahnya mereka masuk ke garasi langsung bisa ngecharge dengan biaya dibanding dengan bahan bakar BBM hanya 1/5-nya saja. Jauh sekali. Jadi biayanya menjadi sangat murah. Kemudian juga untuk motor listrik kami sediakan juga dengan swap baterai yang berbasis pada digital. Kami sendiri juga sudah berkoordinasi dengan para pabrikan semua motor listrik di mana kami membangun suatu ekosistem antara swap baterai satu merek dengan merek lain nanti bisa exchangeable. Artinya apa? Ini sangat mudah sekali. Menggunakan merek apapun, menggunakan motor listrik di IKN Nusantara, bisa mengganti baterainya dengan merek yang lain. Artinya ini menjadi kemudahan tersendiri. Kemudian juga kami membangun namanya SPKLU. Nah SPKLU ini tentu saja ada yang fast charging, di mana itu akan sangat cepat sekali. Dan kami bekerjasama dengan seluruh developer yang ada di IKN Nusantara. Karena kami sendiri PLN tidak punya lahan-lahan dengan suatu lokasi yang strategik. Yang punya adalah perbankan, kantor-kantor, perusahaan, kedai kopi, fast food, dan restoran, dan lain-lain. Nah, untuk itu kami bekerja sama agar lapangan parkir dari rumah sakit, kantor pemerintah, bank, kemudian mall, kemudian di mana itu kita bekerja sama dalam bentuk franchising, membangun sistem SPKLU yang indah, yang modern, yang betul-betul up to date, yang ini merupakan suatu gaya hidup baru di mana akan memudahkan bagi pengguna mobil listrik maupun motor listrik untuk bisa menikmati gaya hidup yang penuh dengan style dan digital ini dan juga environmentally friendly. Maka dalam hal ini sekali lagi kami membangun suatu sistem kelistrikan yang komprehensif, yang integrated, yang end to end, yang smart, yang green, yang beautiful. Beautiful ya. Menjadi kebanggaan bukan hanya PLN tapi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Baik, tentunya akan menjadi kebanggaan bagi kita semua ya. Bagi kita semua. Kami pun pasti sudah tidak sabar untuk menunggu realisasinya ya di tahun depan. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Darmawan Prasojo, Direktur PLN. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV.